selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan berikan tema yaitu Aku tahu Allahku menguji hatiku. Dalam 1 Tawarekh pasal 29 ayat 17, firman Allah mengatakan demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ayat ini mengajarkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menguji. Apakah kita sekalian sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita betul-betul berpaut dan mengandalkan Tuhan atau tidak? Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya ketika kita diuji, kita mau menjalankannya dengan ikhlas, dengan mengucap syukur dalam segala hal. Maka dari situlah akan ada kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan kita akan mampu melewati setiap ujian yang ada, dan kita akan menikmati di balik ujian yang sudah kita jalani, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita bertanya mengapa Allah menguji atau memperbolehkan kita sebagai orang percaya dicobai, disitulah kita sebenarnya sedang mengakui bahwa ujian itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika Allah sedang menguji anak-anaknya, Ia sedang melakukan yang baik untuk kita. Alkitab mencatat seorang tokoh yang bernama Daud meminta diuji oleh Allah dengan meminta supaya hati dan pikirannya diperiksa apakah betul-betul Daud ini mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah Daud ini betul-betul sudah berpusat pada Tuhan atau belum? Bapak Ibu, jadi ketika Allah menguji anak-anaknya, tujuannya adalah membuktikan bahwa kita yang diuji ini apakah betul-betul memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika Abraham diuji Allah dalam hal mengorbankan Ishak, Abraham taat, Abraham menurut sehingga ia menjadi teladan bagi dunia bahwa ia benar-benar leluhur dari semua orang percaya. Ujian dan pencobaan yang kita alami datang dalam berbagai wujud. Menjadi orang Kristen seringkali memaksa kita keluar dari zona nyaman ke zona asing. Ketika kita tekun dalam menghadapi ujian tersebut, maka ini akan menumbuhkan kedewasaan rohani, bahkan akan membuat kita menjadi orang Kristen yang semakin seperti Kristus. Oleh karena itu tidak heran kalau Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kadangkala Bapak Ibu, ujian iman ini dapat hadir di luar kesadaran kita dan dalam gangguan sehari-hari, tetapi dapat juga ada dalam penderitaan yang dahsyat, bahkan bisa terjadi karena setan menyerang kita. Apapun sumber ujian tersebut, maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Dan kita sekalian diizinkan oleh Allah untuk menghadapi dan akhirnya kita bisa melewati ujian dan sekaligus pencobaan yang diperbolehkan Allah terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut, karena melalui ujian-ujian yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita sekalian, itu demi kebaikan kita, demi supaya kita boleh semakin dewasa, diproses, dibentuk menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan siap dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami dengan ikhlas ketika Tuhan menguji kami, dengan keikhlasan yang kami lakukan, dengan ucapan syukur yang kami lakukan. Sesungguhnya di balik setiap ujian yang ada, berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.